Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin di Duta Suara Network. Ya, saudaraku, kali ini ada banyak pertanyaan tentang sertifikat laut berhubungan dengan Kades Arsin yang ditahan. Pertanyaan yang pokok adalah kenapa kok hanya Kades Arsin saja? Itu melibatkan siapa saja? Menurut kata mereka manggil Gus Yasin, Pak Cecep, atau siapalah, nggak apa-apa lah. Mas saya Cecep Muhammad Yasin dan banyak memanggil Gus Yasin. Oke, menurut saya kita runtut dari peristiwanya ya. Pembuatan sertifikat itu, kalau pembuatan sertifikat kita pilih itu yang pertama adalah dibuatkan riwayat tanah. Riwayat tanah itu dibuat oleh desa. Dalam hal ini yang memegang administrasi adalah sekretaris desa. Kalau yang Lurah Arsin itu tentu desa Kohot ya, sekretaris desa Kohot, Lurah Arsin, lantas camat, ya kan, camat, kepala kecamatan, PPAT, dan kalau ada mungkin juga ada keterlibatan notaris kalau PPAT-nya notaris, dan yang keempat adalah BPN. Ini saudaraku. Nah, sekarang dari sini udah kelihatan toh ada setidaknya 5-6 yang terlibat dari sini saja, maka tidak mungkin itu kalau hanya Kades Arsin saja pelakunya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, siapa juga yang terlibat? Nah, yang terlibat adalah pembelinya. Kenapa pembelinya, saudaraku? Saudaraku kalau membeli tanah, yang pertama tentu saudaraku melihat fisiknya kan, fisiknya. Setelah itu saudaraku melihat surat-suratnya. Nah, kalau itu sudah laut, lantas saudaraku tetap beli, maka itu sudah merupakan perbuatan melanggar hukum, perbuatan melawan hukum, ya kan? Nah, itu jelas tidak boleh. Sesuatu yang melawan hukum tetap dipaksakan untuk dilakukan perikatan, maka siapapun yang mengikatkan di situ terlibat di dalamnya untuk permufakatan jahat. Nah, di sini kalau saya menilai ada permufakatan jahat. Kembali ya, permufakatan jahat laut ini di sertifikat laut di eranya Pak Jokowi. Nah, kita kembali ke atas lagi, saudaraku. Ada laut sampai kepala atau petugas BPN atau kepala BPN di situ berani membuatkan sertifikat. Tentulah tidak mungkin itu karena adanya permintaan dari kepala desa atau camat atau pembelinya, tapi tingkatannya sudah beda. Tingkatannya kalaulah itu dibuat oleh menteri tidak mungkin. Karena di dalam sertifikat laut itu ada pagar laut. Pagar laut itu sampai 30 km dan itu dibiarkan. Diketahui oleh ya tentu saja ya Pol Airut, ada Bakamla, ada tentu saja ada angkatan laut yang mondar-mandir di situ, ada polisi karena itu di wilayah hukumnya, ada polsek juga, ada polres tempat. Saya yakin itu tahu karena di situ ada juga Babinsa, ada juga Bimaspol. Nah, ini kenapa kok bisa sampai dibiarkan? Nah, tidak mungkin itu cawe-cawenya hanya menteri, setingkat menteri, karena kedudukan menteri itu bisa 1 tahun diganti, bisa reshuffle baru menjabat 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa kalau presiden nggak berkenan. Maka itu ada orang kuat di situ. Siapa kalau di era Pak Jokowi orang kuat itu? Kalau di atasnya menteri, saudara aku bisa jawab sendiri. Kalau saya terus terang saja, saya menduga, dan insya Allah tidak akan meleset bahwa berhubungan dengan sertifikat laut ini, perlu saya jawab langsung ya, itu ada keterlibatan Jokowi sebagai presiden. Jelas lagi, Jokowi sebagai presiden. Dari sini sudah cukup jelas bukan? Apa? Sudah ada sekdes yang bawa buku-buku desa, ada kepala desa menandatangani, ada Pak Camat, ada PPAT, ada BPN. Nah, di atasnya BPN ada penjual yang jelas-jelas, ada pembeli atau yang mengajukan atas laut itu. Siapapun yang mengajukan laut itu dia terlibat. Nah, kalau sampai sertifikat laut itu bisa jadi, padahal itu diperiksa
lautnya diperiksa untuk membuat sertifikat, diukur dan sebagainya. Kalau itu tetap dipaksakan, pasti ada orang di atasnya itu yang di atasnya yang backingi pembelinya atau yang membackingi orang yang menguasai, memiliki sertifikat laut tersebut. Siapa di atasnya? Tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin menteri, karena menteri adalah pembantu presiden dan sewaktu-waktu bisa dicopot. Yang punya kewenangan super seperti itu tidak ada lain adalah presiden. Dan dari sini saya berharap jenengan tahu, jenengan mengerti, dan jenengan bisa mengetahui siapa sesungguhnya permasalahan ada sampai bisa terbit sertifikat atas laut. Tidak mungkin tidak, kalau itu tidak ada cawe-cawe dari Pak Presiden. Dan memang Presiden Jokowi, karena di era Jokowi itu hobinya cawe-cawe. Dan ini sudah dikatakan sendiri oleh Bapak Presiden kita Prabowo. Tanpa Jokowi, beliau tidak bisa jadi presiden. Kata Pak Prabowo, kalau beliau jadi presiden karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberi ujian kepada Pak Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan seharusnya Pak Prabowo sebagai presiden harusnya tidak mengatakan hidup pembohong, hidup tukang dusta, tapi hidup koruptor nomor 2, nomor 3 sedunia. Tapi harusnya sebagai presiden yang afdolnya, terus terang saya sakit hati. Saya sakit hati ketika beliau Pak Prabowo, tapi saya tetap mendukung kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi saya sakit hati sebagai rakyat. Harusnya beliau ngomong hidup rakyat. Apakah itu presiden, gubernur, wali kota, atau bupati, seharusnya yang diomongkan adalah hidup rakyat. Karena presiden, kehadirannya gubernur, wali kota, bupati, maupun kepala desa, semuanya untuk rakyat. Bukan untuk tim suksesnya, atau bukan untuk orang yang mensukseskannya, baik individu maupun kelompok. Ini saudaraku, kira-kira sudah paham dari sini ya. Semoga paham. Pagar laut, ada keterlibatan permufakatan yang patut diduga, ada keterlibatan mantan presiden yang bernama Jokowi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saudaraku, Palestina, sisihkan rezeki jenengan untuk Palestina. Insya Allah itu akan membawa kita atau jenengan yang mau menyisihkan rezekinya masuk ke surga. Itu dari saya. Cecep Muhammad Yasin Kediri menyampaikan. Palestina.